لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرابته وعلى صحابة رسول الله أجمعين وبعد. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatizah, tuan guru, Ustadz Sastra, Ustadz Eko, Ustadz Yusmin, Ustadz Abu Ayyas, Ustadz Yasin, Ustadz Ribhan, Ustadz Azmi yang menyertai kami di komunitas pendakwah keren. Semoga para ustadz-ustadz ini senantiasa sehat, afiat, berkat, banyak rezeki, banyak anak. Yang penting jangan banyak bini. Ya, saya muliakan para tokoh masyarakat, para sesepuh, para pemerintah atau perangkat desa yang hadir, Ketua BKMT, Ibu-Ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya sayangi Ustazah Buatus Sobaro, ibu dari 8 anak. Ya, anak kami ini 8, Bu. Alhamdulillah. Yang paling besar Lanak selesai Ustaz Sastra, bukan baru masuk. Lanak selesai di Al-Azhar. Yang nomor 2 di kedokteran di Kalimantan Timur. Yang nomor 3 di Bandung, persiapan masuk ITB. Yang nomor 4 di Kudus, di pesantren Yabul Quran. 567 di pesantren Al-Fatah Banjarnegara. Nomor 8 di rumah, 9-10 lagi dipikir. Ya, lagi dipikir. Alhamdulillah siang ini baca silaturahim dengan Bapak Ibu di masjid yang sangat luar biasa ini. Minta maaf kalau tadi telat. Ya, kalau tadi telat, ibu-ibu lah nunggu dari jam 10. Bu, nunggu dari jam 10 tadi? Luar biasa. Ya. Alhamdulillah baca silaturahim. Jadi memang hidup ini sederhana sih sebenarnya. Kalau kita nak pengen bahagia, nak pengen senang, banyak kawan, dikit musuh, itu baik. Mun banyak musuh, dikit kawan, hidup kita tidak tenang. Di mana baik, bala, di mana baik, diejo ke kawan, di mana baik, ya, tidak kata yang senang sama kita. Tapi kalau banyak kawan, banyak dulur, sedikit musuh, Masya Allah. Ibu ke Jawa, ada kawan. Ibu ke Kalimantan, ada kawan. Bapak ke Aceh, ada kawan. Bahkan sampai ke Mekah sana. Aku pernah sedang duduk-duduk di warung makan Mekah itu. Tak ada kawan gitu. Masya Allah, ingat tak sama aku? Siapa aja gitu. Kau ni cak lupa, kawan lama. Masya Allah. Juknya duit real gitu, 1.000 real kan, alhamdulillah, baca nambah beli oleh-oleh kan, itu jadi kan rezeki itu sebab banyak kawan, Nah, syarat untuk banyak kawan itu rajin-rajin silaturahim, ya, karena itu perintah Nabi, hafsus salam wasilul arham, nebar ke salam, kapan ketemu wong tuh assalamualaikum, ya. Assalamualaikum. Ya. Wasilul arham, menyambung silaturahim. Mun kita ada lebih bawai, mun ndak kate ya doa ke. Ya ada juga kadang-kadang wong tu nak ngarep ke oleh-oleh dari kita tidak. Doa ke be jadilah alhamdulillah, insyaallah. Doa tu lebih dari segalanya, ya tak, Pak? Daripada Bapak dibawai tembakau 1 kilo tapi habis itu disumpainya moga gancang mati ke katanya. Lemah juga. Ya, jadi silul arham, saling doa ke yang baik. Maka niat kami dalam safari dakwah ini silaturahim dengan korda-korda KPK yang ada di
sekabupaten kota Palembang juga silaturahim dengan masyarakat. KPK ini bukan tukang diingkepi wong tuh Pak. Yang ini. Komunitas pendakwah keren. Jadi kumpulan ustadz-ustadz yang belaga-belaga. Ini nggak Ustadz Yusmin belaga, Ustadz Sastra belaga, Ustadz Eko tambah lagi. Ustadz Eko ini murah senyum, sampai pohon-pohon beda senyum-senyum, gitu, luar biasa. Saking murahnya senyum. Nah Ustadz Yusmin sama Ustadz Eko ini sama-sama lulusan Mesir, jurusannya sama Usuluddin, tapi tidak saling kenal karena tidak silaturahim. Nah dengan KPK ini bergabung, alhamdulillah. Rupanya kawan menekar dulu. Oh ya Masya Allah, luar biasa. Kalau Ustadz Abu Ayas ini dari Riyadh dia nih, ya. Wong Wahabi kawan sikok ini, tapi lah tobat. Alhamdulillah, salafi tobatnya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi silaturahim. Banyak kawan, dikit musuh. Sama tetangga nak baik, nak akur, ya. Jangan retok, jangan bebala dengan tetangga, dak lemak bebala dengan tetangga. Kayak kita mati dak kata yang ngubur ke. Dak gaduh nak jalan dewek ke kuburan. Ada dak sini yang jalan dewek ke kuburan? Hati diantar wong dulu lah. Insyaallah. Dengan keluarga, dengan mertua, kadang-kadang mantu sama mertua dak akur, ya so sama-sama betino, sama-sama nyenyes. Yang mantu dak galak-galak, yang mertua merasa tua. Nah ini, jadi akur-akurlah sama mertua. Apalagi wong tua kita ini wong tua, misalkan mertua kita lah tua, pastilah tua, misalkan sabari baik, sabari, insyaallah di kelas ke, di doa ke, dilayani, tidak boleh gitulah lawan. Karena itulah ajaran Nabi Muhammad, Bu. Ajaran Nabi, ngormati yang tua, sayangi yang muda. Bukan bini dua. Maksudnya mertua sama mantu tadi nah. Mertua dihormati karena tuanya, menantu disayangi karena mudanya. Subhanallah. Jadi ngormati yang tua, sayangi yang muda. Subhanallah, kalau kita saling akur, ipar sama ipar akur, mertua sama menantu akur, tetangga sama tetangga akur, Masya Allah, hidup tenang. Biar katik duit banyak tempat berasan. Ya Pak? Mungkin kita banyak kawan kita 20 ikok. Kita berutang, lemah, ada 20 wong yang pacak kita datangi. Sikok mau 100.000 baik, dah 10 juta. Tidak, berasa ngutang. Amun kawan cuma 2, buntu galau. Iya. Ayo, lor, pacak minjem duit tak dengan kau? Kau nih perasan tulah. Aku nih dang buntu juga, jadi susah. Tapi kalau kawan banyak, 20 atau 30, paling tidak lah dari sikok 2 itu nyelip sikok ada yang pacak nolong kita. Tak selamanya kita punya, tak selamanya kita ada, pasti butuh pertolongan. Makanya akur-akur lah dengan manusia. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Tadi dibaca oleh Ustadz kita yang baca Quran tadi, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi wong yang nebar rahmat, kasih sayang kemana-mana itu. Subhanallah. Subhanallah. Ada solawat ini kalau kami baca di Rotibul Haddad. Kami ini kan di KPK ini ada majelis rotibnya juga. Jadi kalau ibu-ibu yang senang baca rotib, kita juga ada majelis Rotibul Haddadnya. Mana Ustaz Yasin bunyi selawat tuh? Sayyidi wa Habibi itu pangkalnya mana? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidi wa Habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, sholawat ini kapan ada cucung sakit, anak sakit, wong rumah sakit, baca ke di Banyu Putih. Diukur, yakini bahwa Rasulullah itu tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Rasul itu dokter, Pak. Dokter. Coba bayangkan. Nabi itu manusia memang, wa ana basyarum mislukum. Aku ini manusia cak kamu juga, uji Nabi. Cuma basyar lakal basyar, manusia yang bukan manusia biasa. Ibu punya ludah. Punya tak ludah? Pak, punya ludah tak? Nabi punya ludah tak? Punya. Tapi ludah kita sama ludah Nabi lain. Ludah Nabi itu jadi obat. Sayyidina Abu Bakar cetuk ulo. Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya cetuk ulo. Pucet rainya itu. Ditanya Nabi, ngapa kau ini pucet? Anu ya Nabi cetuk ulo. Sini. Diludai. Sembuh. Entak ludah kita, mati kawan. Nabi punya ludah, tapi ludahnya lah lain. Subhanallah. Ibu keringetan tak? Ada keringet tak? Ada. Nabi keringetan juga. Tapi keringetnya Nabi itu jadi minyak wangi. Ditadai wong. Sahabat-sahabat tuh nunggu kapan Nabi keringetan itu dimbek. Kala-kala minyak kasturi itu wanginya keringet Nabi. Entak lagi kita balik dari rumah. Oh, bapak lu kalau berkeringetan. Coba tadai, muntah. Keringetan juga, tapi lain keringetnya Nabi. Subhanallah. Nabi teduk tak? Teduk. Kita teduk. Tapi teduknya Nabi lain. Kata Nabi, walau mataku teduk, hati kita berzikir, uji Nabi. Jadi walaupun matanya terpejam, tapi hatinya berzikir. Kita sedang pengajian, teduk. Sedang pengajian, nyender, kena kipas, laju kawan. Sampai ke Mekah sana sudah. Nah beda, teduk Nabi berzikir, kita sedang zikir, teduk. Jadi luar biasa. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu tabibi qalbi, dokternya hati. Jadi kapan di zaman sahabat, di zaman hidup Nabi itu kapan ada sahabat dan pening datang ke Nabi, balik-balik hilang peningnya, hilang sakit hatinya, hilang duka laranya. Ngapa? Karena Nabi itu dijingoi baik wajahnya, nyembuh ke segala derita. Subhanallah. Ada ibu-ibu kehilangan anak, kehilangan laki, kena mati berperang. Nyingok Nabi sehat, ya Allah, ya Rasul. Nyingok kau sehat, hilang galau sakit aku, katanya. Subhanallah. Ibu, tidak gitu nyingok tetangga nambah utang, nyingok tetangga nambah utang. Bukan senang, pening kepala. Jadi Nabi itu tabibi qalbi. Siapa yang dekat Nabi pasti sembuh. Ada wong punya utang. Dari sembahyang subuh sampai sembahyang maghrib tidak balik dari masjid, tidak balik. Ketemu zuhur kata Nabi ngapu, tidak bergerak. Asar tidak bergerak, maksudnya tidak balik-balik. Tanya Nabi, "Oi, kau ini ngapu tidak balik? Mak mana anak bini kau di rumah?" "Anu ya Rasul, banyak utang aku nih. Banyak nih yang nagih ke rumah tuh, cicilan motor lah, nunggak 6 bulan, cicilan panci 8 bulan belum dilunas, panci." Ya Allah, banyak dan kreditan tuh ya Nabi katanya. Banyak yang nagih di rumah, malu aku sama tetangga, biarlah aku di masjid nih. Uji Nabi, baliklah kau tuh. Baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhal, wa na'udzubika min ghalabati din wa qahri rijal. Bacalah, lunas lagi utang kau. Mau kasih Nabi, balik. Yakin dia dengan omongan Nabi, in huwa illa wahyu yuha. Datang lagi 3 bulan kemudian ketemu Nabi, mau kasih Nabi bukan sekedar lunas utang aku, lah jadi wong berduit aku main ya. Masya Allah. Kalau ada amalan ini Bu, kalau ada, banyak utang ya. Oke, minta sama Ustaz sastra banyak ngamal gitu, makanya dia buat pesantren, insya Allah ngamal gitu, Pak. Yakin, tapi tabibi qalbi,
Jadi Rasul itu obat hati. Ustadz, kami ini kan jauh 1400 tahun yang lalu dengan Nabi. Mak mana cara kami nak pacak dekat dengan Nabi supaya hati kami ini hilang juga gelisah, hilang juga rasa-rasa susah. Uji Nabi, bukan uji kiai, uji Nabi. Katona Nabi. Siapa wong yang galak bersolawat dengan aku, uluk salam dengan aku, maka aku tuh dekat dengan dia. Ya, solawat, maco selawat. Ya, atau uluk salam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Uji Nabi, kapan kamu macoca itu? Ini hadisnya sahih, tidak usah diperdebatkan lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku di kuburanku, lalu aku menjawab salam orang-orang yang mengucapkan salam kepada aku. Subhanallah. Jadi kita maco salam itu Nabi jawab kita, Bu. Apa doanya? Assalamualaikum ya Nabi. Puji Nabi, assalamualaikum ya ummati. Kita doa ke Nabi belum tentu dikabul ke Allah, tapi Nabi doa ke kita selamat sudah pasti dikabul ke Allah Ta'ala. Jadi makin banyak kita maco salam sama Nabi, makin selamat hidup kita. Ya? Jangan cemekean. Tahu cemekean enggak? Tahu enggak? Getah basah, tahu? Pelit. Pelit. Aida, orang Pagar Alam nih, bukan orang Palembang, Ustad. Sini jeme katanya. Kemarin lagi ngopi di Jarai, apa nanya apa kelo kudai. Apa kelo kudai itu? Kele. Oh, agek dulu, nanti dulu. Kele kudai. Kalau jeme karut, apa jeme karut? Wong jahat. Tukang warung tuh lah ngajari kita kemarin. Ustadz nih jeme karut. Apa jeme karut? Kita tidak tahu dia ngomong itu. Oh iya aja kita jeme karut. Ya, subhanallah. Jadi baca sholawat sama Rasul, baca salam. Ya. Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi. Rasul itu obat, penyembuh. Jadi orang yang banyak baca sholawat kepada Rasulullah, hatinya damai, hatinya tenang. Man sholla alayya wahidan wa sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang baca sholawat sama Nabi satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Ibu baca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Maco sekali, membaca itu sekali 10 rahmat Allah turun. Subhanallah. 10 rezeki diturun ke Allah Ta'ala. 10 masalah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya salam dari Allah, sholawat dari Allah kepada hamba itu berbentuk ampunan, rahmat, dan berkat. Ya? Jadi kalau Allah bersolawat kepada kita, sebab kita maca solawat kepada Nabi, solawat dari Allah untuk kita itu, dosa kita diampuni, dosa kita diampuni. Contoh, Nabi Adam diusir dari surga gara-gara makan buah khuldi, diusir, pergi kau Adam, ngapa kau tak taat? Padahal dia digoda oleh setan. Turun ke bumi, maca doa, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa tahun bacanya, Bu? Nabi Adam sujud sambil sujud 200 tahun. Ada di sini yang sujud 200 tahun? Hah? Kalau lah mati bro dah. 200 tahun sujud. Jangankan diampuni Allah, ditoleh pun tidak. Ditoleh pun tidak. Nabi Adam 200 tahun ngapo katanya Allah ini tidak ngampuni aku. Akhirnya ndongak ke aras. Terlihatlah di aras itu satu kalimat, la ilaha illallah Muhammad. Masya Allah. Kalimat tain, dua kalimat syahadat terlihat oleh Nabi Adam. Laju Nabi Adam ngomong sama Allah, ya Allah, aku minta ampun kepadamu dengan keberkahan nama yang bergandeng dengan namamu. Nyebut nama Nabi Muhammad, barulah Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada Nabi Adam. Maka kalau kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ampuni dosa kita. Masya Allah. Ayo ibu di rumah senanglah dengar selawat, apa senanglah dangdutan? Selawat. Ya. Jangan berkaraokean terus. Ya. Jangan berkaraokean, berselawat. Ya. Berselawat. Sikok bagi dua, sikok bagi dua. Lagu itu tuh lah sikok bagi dua. Ya. Selawat sama Nabi. Ya. Lagi gendong budak anak di rumah. Baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kan lemah sambil ngendong cucu, ngayun-ngayun di ayunan itu, baca keselawat, Masya Allah. Daripada nyanyi putus lagi cintaku, putus lagi jalinan. Nyanyi ke itu mah koknya budak laju putus terus hidupnya. Sekolah putus, nyari gawe putus, punya laki putus. Gara-gara dari kecil dinyanyi kebaknya sama emaknya putus lagi. Macam kok selawat, anak-anak jadi berkah, anak-anak jadi pinter, jadi hebat. Karena ada fadilah dan keutamaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabibi qalbi wa jasadi. Tadi urusan sakit hati, banyak utang, banyak masalah, ribut sama laki, ribut sama baca ke sholawat. Baca ke sholawat. Masya Allah. Mun laki lagi marah dengan kita, yang apa kau tu marah? Ya aku selawati kau Ahmadi ya Habibi ya Habibi. Laki ada kau ni macam selawat, hati aku jadi tenang. Ada. Kalau bini lagi marah kita selawati bu. Ya Thaibah ya. Ngekek lagi dia. Baca selawat berumah. Masya Allah. Itu untuk urusan hati. Ustadz, kami ini ada penyakit kanker, Ustadz, kantong kering, buntu, ya. Udah sakit kaki, sakit fisik. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu diturun ke sebagai obat. Nah, sekarang Quran itu posisinya wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap ucapan Nabi disebut wahyu, in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau kita maca sholawat sama Nabi, berkat Al-Quran itu diberikan Allah sama kita. Karena banyak sekali di zaman Nabi itu
yang matanya buta diusap Nabi sembuh, ada wong betino kena penyakit ayan minta doa ke Nabi, kena dia tahu doanya Nabi mustajab, pacak nyembuh ke penyakit ayan dia. Ya Rasul, aku ni kena penyakit ayan. Uji Nabi, fasbir ma'asobak, sabarlah, jadi tidak apa-apa sakit. Bukan itu ya Nabi, kapan lagi kambuh itu aurat aku ni terbuka, katanya malu aku ni dengan wong. Uji dia, kalau memang kau tak nak doa ke aku sembuh, tak apa-apa lah katanya. Yang penting doaku supaya saat aku kambuh auratku tidak terbuka. Uji Nabi, amun kau sabar dengan sakit itu, surga untuk kau. Dia sabar nerima, tapi pengen auratnya bisa tertutup, didoakan Nabi. Jadi dia tahu, sahabat-sahabat sahabiat itu tahu sekali bahwa Rasulullah itu bukan hanya tabibi qalbi, tapi juga penyakit-penyakit jasad. Siapa yang ngajari ruqyah? Siapa yang ngajari ruqyah? Ya Nabi lah. Ruqyah itu bukan untuk ngusir jin baik, Pak. Ya? Kapan ada wong kesurupan di ruqyah, kapan ada wong kemasukan di ruqyah, kapan ada wong kemalingan di ruqyah. Ya. Untuk penyakit sakit gigi, baca ke Fatihah. Dalam kitab Tibun Nabawi Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu juga menjelaskan, kapan kamu sakit gigi, taruh tangan kamu di gigi yang sakit, baca ke Fatihah. Al-Fatihah, baca lagi. Maka Allah menjamin dengan keberkahan Al-Quran itu penyakitmu sembuh. Karena yang punya sakit itu Allah. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam kapan sakit baca fa iza maridtu fa huwa yasfin. Kapan aku sakit yang menyembuhkanku Allah. Kan tidak seluruh kita punya duit Pak ke dokter. Tidak seluruh kita kadang-kadang ada rezeki. Ada yang pas kena sakit dan buntu. Dan tidak katik duit, bingung nak ke dokter. Tidak usah khawatir, karena Allah Asy-Syafi', Allah yang maha menyembuhkan itu pacak menyembuhkan tanpa harus lewat dokter, karena Allah tidak terikat sebab. Makanya kita punya yai dulu, datuk kita, puyang kita pakai daun, pakai rumput, pakai umbi-umbian, ya tak? Iya. Karena yakin dengan Allah, jadi obat. Kapan masuk angin, obatnya kencur nyai gitu dulu. Oh, diparutnya kencur, perasnya minum kenyonjoknya madu sedikit. Madu dulu lain dengan madu sekarang. Madu dulu aslinya, dari hutannya. Kalau madu sekarang banyak dari diskotik. Lain madunya. Ya asli juga. Asli nyakit kangen. Subhanallah, sembuh. Sakit perut, masuk angin, emah, kunyit, masya Allah. Wong kapan habis lahiran, sama nyai-nyai itu diparut ke kunyit. Antibiotik rupanya, ngobati luka-luka itu, ikan gabus. Ya. Kapan habis melahirkan, habis operasi, dipindang ke iwak gabus, masya Allah. Itu jangan ke habis operasi, nak sedang operasi makan pindang lalu pun rasa sakit, tidak, masya Allah. Tadi disuguh ke sama Ustaz sastra pindang tadi. Jadi nggak amperan makan pindang, masya Allah. Jadi obat, baca sholawat. Anak misalkan payan yang belajar ya Allah, suruh kaji tidak galak, suruh sembahyang juga lawan misalkan. Lagi nak tidur Bu, Ingat ya, dalam otak manusia itu ada gelombang. Gelombang beta, ya, theta, gelombang alfa, beta, theta. Nah, kalau gelombang alfa itu dalam kondisi dia sadar. Contoh, anak-anak sedang main, kita marahi, ngelawan dia, karena dia dalam keadaan sadar, pacak ngelawan. Kapan kita cubit, dia nangis, marah, karena dalam kondisi sadar. Kita segak, dia nyegak lagi, karena dia dalam kondisi sadar. Mak mano kita nak nasihati anak yang sedang main? Tidak baca. Nasihati saat dia sedang nak tidur. Jadi ngomongi budak itu lagi nak tidur. Ini kalau film-film luar negeri itu, pasti bapaknya kalau dah ibunya nganter anaknya ke tempat tidur, dibaca ke dongeng. Oh,
sampai anaknya tidur. Nah dongeng itu ternyata meresap dalam akal dia, tersimpan di otak dia, jadi wong pinter nak meloi cerita tadi. Nah kita kan tidak nyegak ibu dak lagi melek, ngelawan dia. Lagi nak tidur, baca sholawat sambil diusap-usap kepalanya itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina. Baca sholawat. Nah, kau jadi wong soleh yona, jadi penghafal Quran yona, jadi wong bener yona. Jangan ngelawan sama mama, jangan ngelawan sama ubah. Kau banyak kawan. Tiap malam laku itu. Coba ke selama 7 hari, berubah anak itu. Berubah. Cuma tidak mempan kalau sama laki. Kalau sama laki tidak mempan. Laki lagi nak tidur, kita usap-usap, tidak jadi macam selawat. Ya. Bubar gawe itu. Iya, jadi tidak usah kamu coba dengan laki, tidak jadi gawe. Ya. Tidak jadi. Ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kapan kita sakit, bacakan sholawat di madu, di air, minum ke dengan buang. Insya Allah jadi sebab sembuhnya. Jadi sebab sembuhnya. Tadi sholawat tadi bisa juga yang sholawat kita baca tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu bisa dibaca di air, diminum dengan anak kita, cucu kita yang lagi panas misalnya. Insya Allah yakin dengan Allah Ta'ala, haknya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Ya. Yang lain ini kan perantara baik, berkat sholawat yang kita baca sembuh cucu kita itu. Subhanallah. Makanya sekarang beda Bu, antara kiai dulu sama kiai sekarang beda. Kiai dulu kapan maca bismillah bisa jalan pucuk banyu. Kiai dulu bismillahirrahmanirrahim jalan pucuk banyu. Kiai sekarang lihat 30 juz di basonya macam tenggelam dulu. Kenapa? Hilang yakinnya kepada Allah Ta'ala. Tidak punya yakin, nah itu bahaya, tidak punya yakin itu ya. Abu Sa'id Al-Khudrami itu nyeberangi lautan hanya dengan membaca ya aliyu ya azim, ya alimu ya qadim, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Sama kudo-kudonya, sama pasukan-pasukannya menyeberang sungai. Sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Masyhur itu, masyhur sekali. Dan itu dilihat oleh orang banyak. Jadi bukan hanya Nabi Allah Musa yang diberikan kekuatan oleh Allah, tapi kepada siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah secara total dengan keyakinan yang penuh, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Pasti dicukupi sama Allah. Ya, nah ini kadang tidak yakin. Misalkan Ustaz Sastra ini sekarang lah jadi BM, brand manager travel umroh dai KPK. Ngajak ibu-ibu, payo ibu-ibu, kamu tuh umroh lah, kaki sebelum mati tak jengok Ka'bah. Ibu-ibu, mana Ustaz caranya kami umroh, harga barang lagi turun galau, ya duit dak kate, mintalah sama Allah, kata Ustaz Sastra. Laju ibu berdoa di rumah, ya Allah, aku pengen umroh ya Allah, pengen nian ya Allah, nak ziarah ke makam Nabi, nak tawaf, nak sa'i ya Allah, pengen ya Allah. Habis berdoa bertanya, duit dari mana ya? Nah, bertanya itulah yang tidak boleh. Itu sama dengan meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah sudah tidak sanggup lagi ngenjuk kita rezeki untuk umroh. Kecil ego sekedar itu bagi Allah. Banyak orang yang terkejut-kejut, tidak punya duit, tidak punya apa-apa, dapat hadiah umroh. Ya? Ada jalannya, ya. Datang ibu-ibu atau bapak-bapak ke rumah Ustaz Yusmin, mana caranya nak umroh? Uji Ustaz Yusmin banyak baca surat Yasin kalau tiap malam itu 40 hari baca surat Yasin. Lah dibaca Ustaz 40 hari, belum juga berangkat, belum juga ada rezeki. Uji Ustaz Yusmin baca tambah surat Waqiah. Lah baca surat Waqiah 40 hari, dak juga berangkat. Uji Ustaz Yasmin, coba kamu jengok surat tanah. Baca-baca surat tanah, siapa tahu kan, baca untuk berangkat umroh kan. Ya ada rezeki itu kan, iya, masya Allah, subhanallah. Jadi ibu-ibu bapak kapan nak umroh lewat Ustaz Sastra, tak sampai terjual surat tanah, insya Allah. Subhanallah. Jadi baca ke sholawat, ya, baca ke sholawat.
Insya Allah. Karena Nabi itu memang Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh berkat, bukan hanya saat hidupnya, bahkan ketika dia sudah meninggal dunia, tetap menjadi rahmatan lil alamin. Subhanallah. Wa jasadi wa ruhi. Nah, untuk ruh kita, apa maknanya Nabi itu menjadi rahmat bagi ruh kita, agar pada saat kita meninggal dunia, istirja kita tuh betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, insya Allah dia wafat atau kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah, ahli sholawat itu luar biasa. Ahli sholawat itu luar biasa. Terbimbing, terberkati hidupnya dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama mutaakhirin bin Yaman, dari negeri Yaman, namanya Habib Umar bin Hafid rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, tidak ada amalan yang lebih dahsyat di akhir zaman ini kecuali sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya itu minimal menurut para ulama tafsir yang menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, termasuk Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, minimal 314 kali sehari bersolawat kepada Nabi. Bisa enggak 300 kali baca solawat sehari semalam? Bisa. Caranya dicicil man berat, dicicil. Lagi nyuci asal jangan dalam WC. Lagi nyuci ya, di sungai, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dapat 10 kali stop. Pakai lagi masak mah itu pula, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 10 kali stop. Iling nyembuh baju mah itu pula, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dapat 300 kali, ditambah misalkan 10 kali setiap habis sembahyang, 50 sudah, masya Allah. Dapat sehari semalam. Uang rumah alhamdulillah. Ya, 10.000 kali sehari dia baca sholawat. Sholawatnya pendek bae, sallallahu ala Muhammad. Kalau panjang-panjang tadi pakai lagu dulu tidak kelar 300 kali. Allahumma sholli 300 kali, kalau 24 jam tidak kelar-kelar. Maksudnya yang pendek, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah ruh kita itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ruh kita itu akan ketika meninggal dunia tidak mengalami sakit lagi, karena kita sudah mendapatkan syafaat dari Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena janji Nabi, siapa yang bersolawat kepada Nabi, dia akan mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala. Sebagai penutup cerita, karena jam 3, ada seorang rentenir, ya, rentenir. Apa di sini kalau rentenir? Samo baik, ya. Nganak ke duit. Yang galak nganak ke duit. Jadi dia punya anak, ketemu dengan seorang tabi'in namanya Ibnu Al-Mubarak. Ketemu di Mekah, lagi tawaf, lagi ngerjakan ibadah haji. Sama Ibnu Mubarak heran, ngapo budak ini, anak ini kok tawaf bacanya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pelo itu terus tawaf baca sholawat, tidak pernah baca yang lain, tidak baca doa, tidak baca ini robbah, bacanya sholawat. Waktu sa'i ketemu lagi dengan Ibnu Mubarak, yang dibaca sholawat lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semua waktu jumrah baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya ditanya sama Ibnu Mubarak, nah aku nak nanya sama kau. Aku ini ulama, aku ini kiai, aku ini ustadz. Amun kau tidak tahu bacaan, kalau kau nggak tahu bacaan-bacaan waktu tawaf, sa'i dan melaksanakan ibadah yang lain, aku ajari. Apa kata anak itu? Mohon maaf guru, mohon maaf kiai, aku tahu bacaan-bacaan itu, cuma aku tidak galak baca itu. Ngapo? Dicerita kejolah. Jadi ceritanya kami ini berangkat haji dari kampung Selipar ini, ya. Sekampungan berangkat, termasuk bapak aku ini berangkat haji, cerita anak ini. Terus kata Ibnu Mubarak, di tengah jalan bapak aku mati.
Maka aku suruh uang kampung sudah berangkatlah duluan, aku ngurusi bapak aku dulu. Di tengah jalan ini. Nah ketika uang-uang lah pergi galau, aku nangis sejadi-jadinya karena aku nyingok rai bapak aku berubah jadi rai keledai. Apa keledai itu kalau di sini? Ya kudo kecil lah kan. Jadi rai keledai. Nangis aku sejadi-jadinya karena aku tahu bapak aku ini memang rentenir. Bapaknya rentenir. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku dan mengusap wajah ayahku. Lalu kutanya, man anta? Siapa engkau ini? Ana Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu diusap sama Nabi, wajah ayahnya bercahaya. Laju anaknya bertanya, apa nian istimewanya ayahku sampai engkau datang ya Rasul? Kata Nabi, ayah kau ini sebenarnya dosanya tidak bisa diampuni. Karena riba itu dosanya lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada tarkus sholat, lebih besar. Tapi ada satu yang dilakukan oleh ayahmu yang tidak pernah dia stop sampai wafatnya, membaca sholawat kepadaku 100 kali setiap sebelum tidur sampai dia wafat. Nah jadi pada saat dia meninggal dunia, malaikat Jibril melaporkan kepadaku, ya Muhammad, ada umatmu yang ahli sholawat tapi meninggal dalam keadaan terlaknat. Uji Nabi, aku temuin Allah Ta'ala. Nabi nemuin Allah. Ya Allah, bukankah engkau memberikan kepadaku kewenangan akan syafaat kepada orang yang membaca sholawat kepadaku? Kata Allah, betul. Maka izinkan aku memberi syafaat kepada umatku yang mereka itu mati dalam keadaan makan riba. Lalu bapaknya diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini sikoh, terpercaya karena berasal dari berbagai sanad dan jalur yang juga disampaikan oleh para ulama-ulama. Nah jadi berkat baca sholawat tadi, Allah mengizinkan Rasul memberikan syafaat hatta kepada tukang rentenir sekalipun. Subhanallah. Kalau mak itu besok nggak jadi rentenir lah. Ya, yang jadi masalah itu kita belum tentu dapat kesempatan baca sholawat. Jadi sudahlah, tidak usah mikir ke jadi rentenirnya, kita pikir ke rajin-rajin baca sholawat. 100 kali minimal. Uang rentenir 100 kali. Apalagi kalau kita baca 300 kali sehari semalam. Subhanallah. 300 kali sehari semalam. Naik motor, wak-wak nih nah, naik motor ke kebun, ke rumah, baca sholawat. Ambil ngudut, baca sholawat, tidak mampu. Ambil ngudut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak mampu. Tidak mampu. Ya, babul awalnya kan membiasakan diri, babul sandinya kaget muncul rasa cinta, senang, lama-lama punya takzim atau takriman kepada bacaan-bacaan sholawat itu. Yuk sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apal gue? Nah itu kayak apa, cucung sakit, anak sakit, laki sakit, niat ke ya Allah berkat sholawat kepada kekasihmu, aku minta kepadamu wahai yang maha penyembuh, sembuh ke penyakitnya. Insya Allah amun nyainya yang baca, amun ibunya yang maco, jadi obat. Karena doa nasab itu, doa dari wong tua itu ajaib. Dua doa yang tidak pernah ditolak Allah, doa anak kepada orang tua dan doa orang tua kepada anak, itu tidak pernah ditolak sama Allah.
Jadi ibu tidak usah panik kapan anak sakit, baca doa. Ustadz nggak udah sembuh-sembuh, lah satu buku aku baca doa nih. Karena kita bacanya tidak ya yakin, baca dengan yakin, minta kepada Allah Taala. Nah itu baik, laujan kalau jemuran belum diangkat. Ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, Ustadz Sastra, pengurus masjid, ibu-ibu BKMT, yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala sebab Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.